Udah tahu, tapi samping kita gimana? Kita udah tahu anak kita gimana, itu yang saya belum bisa membayangkan teknisnya ya. Terima kasih. Oke. Yuk. Oke, Bapak Ibu ya, nanti lebih jelas itu biar Jikra yang ngomong. Saya cuma gini aja Bu. Jadi pada saat Jikra itu lulus dari pondok pesantren itu kan masih kosong nih, ya masih kosong lah. Dia nggak tahu dunia luar dan segala macamnya, ya. Dia tidak tahu dunia luar dan segala macamnya. Kemudian saya cari ini kuliah di mana gitu Bu. Nah biasanya kalau kuliah itu kan nggak pernah ada namanya mentor ya Bu ya. Pada saat kita mentor itu pada saat kita skripsi. Lalu saya berpikir lagi, kalau misalnya anak saya kuliah di A, setelah lulus kuliah mau kemana? Ya kan, mau kerja di mana? Kemudian anggaplah kerja di A itu hitungan. Itu aja, ya kan? Nanti dia akan cerita. Anggaplah saya bilang, saya misalnya anak saya itu, saya mensekolahkan anak saya, anggaplah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, anggaplah ini, nggak kuliah deh. Nah jadi saya mensekolahkan anak saya itu kurang lebih sekitar 12 tahun. Berapa investasi saya kepada anak saya, dari makannya, pakaiannya, liburan, dan segala macamnya, anggaplah 300 sampai dengan 500 juta. Setuju ya Bu ya, dari susunya, dari liburannya kayak gitu. Nah kemudian anak saya lulusan SMA. Ketika lulusan SMA, banyak kan lulusan SMA pada nganggur? Banyak. Anggap lagi kerja deh, di mana sih? Di Alfamart, di Ojol atau segala macam di Bali. Gajinya berapa sih di Indonesia? Ada yang 1.500.000, ada yang 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Anggaplah saya ngambil 3 juta deh. Anggaplah anak saya gajinya 3 juta. Nah, dia kerja berapa hari dalam 1 bulan? 25 hari. Jadi 3 juta dibagi 25 hari sama dengan berapa? 120.000 per hari itu tenaga kita dibayar sama perusahaan. Kita kerja 1 hari berapa jam? 8 jam. Pergi kerja dengan kondisi macet, anggap 1 jam, pulang 1 jam. Jadi kita kerja berapa jam? 10 jam. Jadi 120.000 dibagi 10 jam sama dengan berapa? 12.000 per jamnya itu tenaga kita dibayar sama perusahaan. Padahal saya sekolahkan anak saya selama 12 tahun, investasi saya sama anak saya itu kurang lebih sekitar 300 sampai dengan 500 juta. Jadi kalau kayak gitu anak saya jadi apa? Anak saya jadi apa? Jadi belangsak. Ya, itu aja kok. Nah, saya nggak mau seperti itu. Ya kan? Jadi kita kerja atau dikerjain Pak. Kalau kuliah 5 juta Pak, tinggal bagi aja 18.000 sejamnya Pak. Investasi kita itu sampai miliaran loh Pak. Bukan kita sebagai orang tua hitung-hitungan. Kasihan anak kitanya, kita udah cukup capek Bu, aduh diomelin, dijejek segala macam, hujan kehujanan, panas kepanasan, orang tua kita sakit, tetap aja kita bekerja, istri kita lagi sakit, tetap aja kita bekerja, udah stop, mata rantai saya putus. Akhirnya Pak, saya cari Pak, tempat kuliah Pak, mohon maaf, karena di Uniknya banyak, saya kuliah swasta Pak, saya nggak kuliah negeri. Ya, akhirnya tadinya Jikra itu saya mau kuliahin di Usman Umar, cuma 1 tahun doang. Akhirnya saya cari lagi, akhirnya saya dapat di mana? Di SQ Business School yang punya Pak Ali Ginanjar, yang bacanya ISQ. Nah itu saya terinspirasi dari Mbak Gema, tepuk tangan dulu Mbak Gema. Kemudian anak saya kuliah di sana, saya tanya-tanya sama dia, ya kan, Pok, lu ngaji di mana? Ini aja nih Bang, gini-gini. Lu masuk aja grupnya. Itu saya ngituin Mbak, makanya saya terima kasih ya Mbak Gema ya. Nah akhirnya saya kuliahin karena dia karakter Bu. Ya kan, udah gitu kan ada Islamnya, ya kan, ada Asmaul Husnanya dan segala macam supaya nggak hilang aja itunya. Nah, dan saya melihatnya adalah apa? Ketika dia semester 5, dia sudah ada namanya franchise usaha. Ya, jadi bisa menciptakan nih produk dan segala macamnya. Nah, makanya pada saat jika kalau ke rumah dia pulang pondok pesantren, dia kabur Bu, karena udah kayak lepas kambing dari kandang. Kalau pondok pesantren kayak gitu Bu ya. Jadi gimana caranya magic momentumnya? Akhirnya saya camping Bu. Saya ajak keluarga saya camping, saya ngomong hati ke hati. Kamu mau kemana Jik? Selalu kuliah, selalu pondok pesantren dan segala macamnya. Tahu nggak Pak? Ujung-ujungnya adalah apa? Saya ngomong sama Jikra, Jik,
ayah punya usaha, kamu tahu kan, kayak gini. Nah, mau nggak kamu tetap main, kamu tetap main game, kamu tetap main gitar, tapi kamu punya uang, mau nggak? Jadi uang, Pak. Anak-anak kayak gitu, Pak, jangan buat ribet, Pak, kasih duit. Paham? Oh iya. Ya udah, itu selesai. Anak ini lagi bermain, Pak. Kalau kamu bermainnya punya duit, kamu duit sendiri, kan enak. Anak-anak kayak gini nggak bisa untuk dikasih kerjaan yang berat-berat, Pak. Akhirnya saya giring sama saya. Ya kan, belajar, ya terbukti seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya biar anak saya aja, Pak, yang ngomong ya. Takutnya saya salah ya, kayak gitu. Kurang lebih sih seperti itu Bapak Ibu. Saya sih lebih jeleknya ketika ayah saya presentasiin sekitar setengah jam ya tentang gaji 3 juta terus per jamnya dibayar 12.000 gitu sih. Saya lebih jeleknya ketika ayah saya bilang, ayo dong ngeluarin sekitar 700-800 juta, kapan kamu balikin buat ayah? Gitu sih Bapak Ibu, saya masuknya di situ, jeleknya di situ. Ya saya orangnya cuek sih Bu, saya orangnya cuek, cuman ketika ini gitu loh. Ya, dan saya orangnya ke orang tua juga kadang cuek, tapi merhatiin gitu. Terus juga saya banyak dapat informasi dari teman-teman kayak, gue capek kerja gini. Jik gimana ya Jik ya, gue disikut sama temen gue gini, temen gue nih baru masuk udah naik jabatannya gini. Nah di situ saya mikir, iya ya, ngapain gue kerja? Gitu kan, kayak mendingan gue bisnis gitu. Cuman posisinya waktu itu Jikra masih pondok, dan di pondok pun Jikra waktu itu ada bisnis di pondok. Jadi lu mau beli rokok nggak? Nitip sini sama gue, ada ongkirnya goceng gitu. itu ngumpet sih Bapak Ibu gitu. Jadi satu orang 10.000 Bapak Ibu, yang nitip rokok 200-300 orang, jadi saya sekali belanja 4 juta, dan itu saya dapat uang 2 hari sekali 700-800 ribu. Itu saya jaya kan gitu. Sebelah. Mohon maaf, Bapak Ibu jangan ditiru ya. Cuma anak Bapak Ibu di pondok kita nggak boleh ngerokok, Bu. Saya juga baru tahu pada saat dia lulus, dia cerita. Saya bilang, saya cuma diem aja. Yaudah. Nah di situ saya mikir, iya juga ya. Apa saya setelah lulus saya bilang, kau mau nggak nongkrong, terus main gitar, terus ngumpul sama teman-teman tapi ngasilin duit? Dah mau lah gitu kan. Posisinya situ kan saya udah nggak bisnis itu lagi karena saya udah lulus pondok gitu kan, udah nggak jaya lagi. Akhirnya oh ya udah, akhirnya dari situ kayak presentasi yang tadi 12.000 itu saya mulai udah deh belajar deh, coba deh gitu kan, kepo juga kan, apa sih bisnis, apaan sih gitu kan. Karena kan di pondok cuman dalam lingkup pondok aja gitu, nggak tahu dunia luar gitu kan, buta nggak tahu informasi di luar, nggak kayak sekolah luar gitu kan, cuma dalam pondok aja ya, yang kerjanya masjid, asrama, kamar mandi, dapur selama 6 tahun kayak gitu. Nah jadi akhirnya ya udah saya belajar sama ayah, terus akhirnya ngajak teman-teman, dan itu pun terjalankan dalam hal belajar bareng sama teman-teman. Saya bisa ngumpulin teman-teman yang dari pondok kumpul lagi gitu, yang tadinya udah pisah nih kumpul lagi. Wah jadi anak-anak juga kayak, wah gara-gara Lujik nih semua pada kumpul, kita bisa nongkrong. Saya main PS, main game, main gitar tengah malam sampai subuh di rumah. 15 orang, 10 orang teman-teman pondok pada nginep. Tapi sebelum main itu dari siang sampai malam sampai jam 11 itu belajar ini sama ayah, ikut edukasi segala macam. Itu udah kelar, udah kita nongkrong main PS sampai subuh, sholat bareng mulor gitu. Nah di situ pun ada momen saya dikerjain sama ayah saya, masih ingat itu momen kayak, Jik besok kan CFD, Car Free Day, kamu jualan air sana. Saya jualan air, saya disuruh bikin 2 dus sama ayah, 2 dus
10.000 dapat 3 botol yang 600 mili. Terus bawa meja, saya nggak boleh pakai mobil. Ngapain kamu pakai mobil, pakai motor? Saya bawa meja panjang, digotong gitu, 2 motor. Saya jalan 5 orang sama teman saya, termasuk saya tuh 5 orang. Jualan laku cuman 5 botol, 5 botol doang, cuman dapat 15.000 di situ. Saya tidur baru 2 jam, bikin air, terus jualan, nunggu sekitar 3 jam, cuman dapat 15.000, 5 orang. Itu buat beli rokok sebungkus aja kagak dapet. Dalam hati saya kan, akhirnya saya beli rokok setengah tuh buat 5 orang. Nah terus, tapi pas sampai pulang, saya nggak, itu dusnya tuh saya nggak bawa balik, saya bagiin ke tukang kuli yang gali tanah, saya kasihin, saya sedekahin. Dan situ selang 2 hari, teman saya ada cabai saya, teman saya di pondok, dia tuh rumahnya di pelosok gitu, di Lebak Banten, di pelosok. Dia nelpon, Jik, bapak gua udah ngejual tanah, insya Allah minggu depan transfer 70 juta. Beli mesin akhirnya. Hebat. Itu saya langsung kayak, kok bisa ya gitu. Padahal nih orang ternyata ekonominya gimana. Tiba-tiba dia bapaknya punya banyak tanah, punya banyak sawah, terus ngejual satu petak sawah buat beli mesin. Terus akhirnya sekarang jadi partner bisnis saya juga si Hasan. Gitu. Itu kekuatan sedekah sih Bapak Ibu, saya ngerasain gitu. Tapi di situ pas saya pulang cuma bawa dus doang, saya ngedumel, apaan sih CFD cuma dapat 15.000 doang gitu kan. Terus di situ ayah ketawa, dia ketawa, sebenarnya yang kamu cari itu bukan uang Ji, tapi networknya, orang yang beli, kamu minta nomornya, dan di situ dia pasti bakal ngerasain. Pasti orang yang ngebeli itu orang yang udah pernah ngerasain. Gak mungkin, jarang orang yang beli air itu yang belum ngerasain gitu. Itu kamu bisa ambil networknya di situ. Nah saya langsung belajar, oh ternyata network gitu. Ayah saya ngajarinnya langsung action gitu. Dengan cara saya ngedumel, apaan sih ini capein doang, hitam kan, belum mandi, keringetan, baru tidur 2 jam, mata merah kan. Habis nongkrong kan di atas bareng gitaran sama temen-temen, cuma dapet 15.000 pagi-pagi, 5 orang. Rokok setengah itu juga cuman 15 menit habis. Ya gitu Bapak Ibu. Udah gitu ya mungkin. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Bapak Ibu ya. Ada lagi pertanyaannya? Bapak Bu, bebas aja. Bisa tanya sama anak saya. Anak saya itu sebetulnya sudah 102. Ya, jadi tinggal 1 aja tutup udah 6 abu. Anak saya nih. Nah, cuma saya mau ngambil bonusnya yang 3.000 US dollar. Jadi harus targetnya itu 1 bulan 9 plus 1. Ya, jadi silakan nggak apa-apa, bebas saja. Ini masih ada waktu nggak? Bagaimana? Ya masih ada waktu ya. Silakan Bu, Bapak Ibu bisa tanya ke saya, bisa tanya sama anak saya juga nggak apa-apa, bebas. Tanya Mas Cep. Ya Ibu, silakan. Bu, ini biar kelihatan di ini Bapak. Bisa di ini sama Ibu. Selamat siang, Mas Cepi. Ya. Selamat siang, Mas Cepi. Saya mau tanya. Ada teman saya juga kan belum, udah lama tapi belum berhasil. Terus saya ngajakin temen saya nanya, lu udah dapat berapa? Katanya gitu. Saya bilang, saya belum dapat. Justru saya ngajakin lu gitu. Nah, gimana caranya supaya saya bisa membantu orang-orang yang istilahnya ya mereka juga mau percaya sama saya gitu. Itu aja. Oke. Baik Ibu ya. Ibu ngajak teman Ibu. Pasti teman Ibu tanya, kamu udah dapat berapa? Ya. Mohon maaf, Ibu sudah ranking berapa Bu? Baru 2A.
berdua. Gini, kalau saya jadi ibu ya, saya bukan ngajak, saya memberikan suatu informasi ke kamu. Untuk masalah hasil yang dari energi itu saya sudah dapatkan yang luar biasa. Apa sih yang luar biasa? Ini adalah apa? Saya punya teknologi, saya bisa minum fresh langsung dari mesin. Badan saya itu sehat. Itu luar biasa. Kenapa? Supaya kamu sama kayak saya biar sehat. Yang kedua adalah apa? Alhamdulillah saya bisa berbagi setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap minggu. Apa sih kalau Jumat Musim Bu ya? Saya bisa bersedekah ke masjid, ada isomirat Maulid Nabi bisa sedekahkan, panti asuhan ke anak yatim, bahkan ojol Bu, ya Ibu tahu nggak ojol? Mereka Bu, dia bekerja dari jam 8 sampai jam 5, pasti minum air nggak Bu? Pasti dong. Anggap aja bisa membeli air itu bisa 3 atau 5 botol. Sepakat ya Bu ya? Ya, anggaplah 5 botol, 3.000, 15.000. Tapi pada saat ibu misalnya Shopee paket ya kan, ibu kasih 5 botol Bu. Ya, yang duit 15.000 bisa nggak dibawa pulang untuk beli beras? Bisa nggak yang 15.000 dia belikan untuk uang jajan anaknya Bu? Itulah kehebatan kita punya teknologinya. Itu yang ibu berikan seperti itu Bu, bukan income. Ya kan, itu yang nggak bisa dinilai dengan uang ya, Bu, gitu bilang aja gitu. Saya selalu kayak gitu Bu. Pertama-tama awal seperti itu Bu. Nah kemudian saya udah nggak berbayar air lagi. Ya, memang saya di usaha ini saya baru sedikit dapatnya. Tapi nilainya itu tidak bisa ketika saya sehat, keluarga saya sehat, orang tua sehat dan segala macamnya. Selama ini saya keluarkan uang untuk berobat. Itu yang mendapatkan value kepada saya. Nah, kenapa saya ngajak kamu? Supaya kamu sehat. Supaya kamu dapat duit. Loh, kau dapat duit dari mana? Nih. Ya, saya selalu kayak gini. Ada yang namanya sedekah hidupnya miskin? Gak ada. Kenapa di luar sana orang gak punya duit? Ayo. Kenapa di luar sana orang gak punya duit? Enggak sedekah, itu ada uang kok. Tapi apa? Orang mau sedekah Bu, tapi nggak ada medianya. Kita punya teknologi ini Bu, setiap menit, setiap detik Bu, kita bisa sedekahkan. Selesai. Ya kan? Betul nggak sih? Ustadz, pendeta, sedekahkan 2 jam, 3 jam, besoknya istirahat 1 jam, bisa nggak sedekahkan lagi dia ini? Enggak. Capek Bu. Tapi ketika kita punya mesin Bu, setiap menit, setiap detik, ya kan di Muslim misalnya setiap Jumat kita sedekahkan tuh air, ya bikinlah 1 bal, 4 dos, masjid A, masjid B, masjid C, apalagi besok mau puasa Bu, berkah Bu. Boleh nggak saya sharing pertanyaan dulu? Oh boleh, ya dilengkapi ya, dilengkapi sama berteman ini mentor saya. Om Cepi, saya cuma mau sharing aja sih karena pertanyaan itu tadi itu sering banget dulu saya temuin di lapangan. Jadi kalau saya dulu ya, tapi mohon maaf dulu nih, saya agak ekstrim soalnya kalau di lapangan kayak singa lapar sama haus. Jadi kalau ada